Pemirsa, harga beras di pasaran masih cukup tinggi diperkirakan efek dari perayaan Nataru 2022 lalu. Selain itu, persediaan beras baik secara nasional maupun di regional Kalimantan Selatan sudah menipis sehingga berpengaruh signifikan harganya di pasaran. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi, bila persediaan barangnya terbatas sedangkan permintaan cukup tinggi maka harga pun akan naik. Harga beras di pasaran masih cukup tinggi diperkirakan efek dari perayaan Nataru 2022 lalu. Selain itu, persediaan beras baik secara nasional maupun di regional Kalimantan Selatan sudah menipis sehingga berpengaruh signifikan harganya di pasaran. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi, bila persediaan barangnya terbatas sedangkan permintaan cukup tinggi maka harga akan naik. Demikian dipedakan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah Takuni Prima TV jelang tengah hari Senin 2 Januari 2023. Politisi PKS ini meminta peran serta berbagai pihak, salah satunya Bulog yang memiliki peran yang sangat penting untuk bisa membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok, salah satunya beras. Artinya dengan cara pola seperti yang dulu dilakukannya, apabila produk sembako sedang banyak maka Bulog bisa banyak melakukan pembelian ya. Kemudian pada saat adanya keterbatasan di pasaran maka Bulog bisa menjual dengan harga yang standar ya, standar lebih rendah daripada harga pasaran. Itu prinsip itu menurut saya memang masih perlu untuk dilakukan. Nah, itu yang pertama Bulog. Yang kedua tentunya dari pemerintah kota dan hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan ini bisa terus melakukan kajian lebih dalam ya untuk menjaga ketahanan pangan kita agar ketersediaan mencukupi. Dan tentunya ini bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bahwa peredaran beras lokal ini bisa dijamin ketersediaannya masih cukup sehingga harga-harga bisa ditekan kembali. Awan Subarkah pun kadang memungkiri bila Banjarmasin memiliki ketersediaan dalam penyediaan lahan pertanian, lantaran setahu ini hanya ada 3 wilayah yang memiliki lahan pertanian sedangkan 2 wilayah lainnya hampir kada memiliki lahan pertanian. Yang tersedia sekarang kan hanya di sebagian di Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara juga sangat menyusup, kemudian Banjarmasin Selatan. Praktis untuk Banjarmasin Tengah dan Barat praktis hampir tidak ada sama sekali lahan untuk pertanian ini. Dan alhamdulillah maka untuk meningkatkan ketersediaan di Banjarmasin tentunya pemerintah kota mungkin menurut saya lebih proaktif untuk menjalin kerjasama dengan kabupaten tetangga yang memiliki lumbung padi yang cukup. Awan Subarkah meminta pemerintah kota saling menjalin kerjasama dengan daerah tetangga supaya bisa menjamin ketersediaan beras lokal dan bisa menekan harga secara signifikan.